Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Bersyukur selalu karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu. Maka malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Renungan Malam Rema. Namun sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar saat ini kami bisa terfokus hanya kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik sahabat, ayat firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk Rema saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sahabat Rema, ada sebuah cerita klasik tentang seseorang bernama Astiages yang memutuskan untuk membunuh seorang bayi ningrat bernama Cyrus. Astiages memberi perintah kepada salah seorang pegawai istananya untuk membunuh pangeran yang masih bayi itu. Pegawai istana itu kemudian mengutus seorang pemuda untuk menemui seorang gembala dengan membawa perintah agar si gembala membawa bayi pangeran itu ke puncak gunung dan meninggalkannya di sana sampai mati. Namun si gembala dan istrinya mengambil bayi itu dan memeliharanya seperti anak mereka sendiri. Pangeran itu bertumbuh besar dan berpikir bahwa suami istri gembala itu adalah orang tuanya yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya ia terlahir sebagai seorang anak raja yang berhak atas tahta kerajaan. Namun karena keseharian kehidupan yang telah dijalaninya itu membuat ia berpikir bahwa ia adalah anak seorang gembala dan ia pun hidup layaknya seorang gembala. Sahabat Rema terkasih, fenomena kehidupan dunia yang terjadi saat ini adalah sama dengan kehidupan dari sang pangeran dalam cerita tadi yang menyangka bahwa ia adalah seorang gembala yang terlahir dari orang tua gembala. Banyak orang Kristen yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus, tidak menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang juga adalah ahli waris dari kerajaan Allah, akan tetapi mau dan masih hidup sebagai hamba dunia dan mengikuti segala keinginan dunia. Sahabat, seharusnya kita menyadari benar bahwa sesungguhnya kita adalah milik kepunyaan Allah yang telah ditebus dengan sangat mahal melalui pengorbanan Putra Tunggal Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan karena kita adalah kepunyaan Allah, maka status kewarganegaraan kita adalah sorga. Oleh karena itu, standar kehidupan kita haruslah standar kehidupan sorga. Kita tidak dapat memungkiri bahwa memang benar saat ini kita sementara tinggal dan hidup di dunia. Dan dunia adalah satu-satunya tempat pembuktian apakah kita yang telah menyebut diri sebagai pengikut Kristus ini adalah benar-benar pengikut Kristus yang sejati atau tidak melalui cara hidup yang dijalani setiap harinya. Dunia punya cara mainnya sendiri yang tentunya berbalik dengan cara main surgawi. Namun Allah juga punya rencananya sendiri dengan menempatkan manusia di dunia agar manusia menyadari bahwa ia adalah milik sorga yang harus memainkan cara main sorgawi sekalipun ia ada di dunia. Satu hal yang patut diingat oleh setiap anak Tuhan bahwa dunia tidak akan diam dan hanya menonton saja jika ada anak Tuhan yang menerapkan cara main sorga di dunia. Melalui iblis, dunia menyodorkan bermacam hal yang nyaman bagi daging agar manusia menjadi lupa bahwa misi utamanya ada di dunia ini adalah memainkan cara sorgawi. Sahabat Rema, iblis adalah yang paling jago dalam hal mengintimidasi dan membuat manusia merasa tidak layak bagi sorga.
Iblis adalah raja tipu muslihat yang lihai memutarbalikan segala hal agar manusia percaya bahwa dirinya adalah hamba dunia yang harus tunduk pada dunia. Untuk itu, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan anak sekaligus ahli waris sorgawi. Patrikanlah itu dalam hati dan hidup kita agar kita bisa memainkan cara main sorgawi meskipun kita masih di dunia. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, meskipun saat ini Allah menempatkan kita di dunia, namun kita tidak dibiarkan begitu saja karena Allah telah memberikan kita segala perlengkapan yang kita butuhkan untuk hidup berkemenangan dan hidup berbuah. Allah mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan kita. Untuk itu, marilah sahabat, di sisa waktu hidup yang masih diberikan bagi kita ini, kita mainkan cara main sorgawi karena kita adalah anak-anak Allah yang tidak seharusnya hidup seperti seorang hamba dunia. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan kami agar harus menjalani hidup sesuai dengan kehidupan sorga karena kami adalah anak-anak Allah. Tolonglah kami ya Bapa, agar di dalam sisa hidup yang masih dipercayakan bagi kami ini, kami bisa menang dan memberi buah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, Rema berterima kasih untuk bersamaan kali ini. Kiranya atas perkenanan Tuhan, kita akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Ingatlah selalu sahabat, bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah Bapa kita sangat mengasihi kita. Selamat beristirahat sahabat, Tuhan menjaga istirahat kita malam ini. Shalom.